Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia melangkah menuju gerbang perunggu. Dengan langkah pertamanya, ia merasakan gelombang panas. Mungkin hanya kekuatan suci yang bisa merasakan gelombang api seperti itu. 3 jenis api berputar di sekitar Xiao Yan, melawan kekuatan suci tersebut. Saat ia mendekati gerbang perunggu, sensasi terbakar itu semakin kuat. Meskipun dilindungi oleh 3 bintang api, Xiao Yan menyadari bahwa tubuh fisiknya memang sempurna. Namun, kekuatan sejati dari kekuatan suci itu, seperti yang dikabarkan, adalah kemampuannya untuk membakar segalanya. Kekuatan ini mencakup kekuatan jiwanya. Tubuh fisiknya, dengan jantung api dan kekuatan untuk memadamkan api, memang sempurna, tetapi sensasi terbakar yang membakar menyebar ke jiwanya, seolah-olah sedang dinyalakan. Semakin dekat ia ke gerbang perunggu, semakin kuat perasaan ini. Tatapan mata Xiao Yan berubah, dan seluruh sikapnya berubah menjadi sikap bertarung. Begitu keinginan untuk menang muncul, segalanya benar-benar berbeda. Jika kau ingin membakar jiwaku, kau harus bertanya apakah jiwa kekosonganku pusing. Xiao Yan melangkah beberapa langkah lagi. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di kaki gerbang perunggu. Ayah, kita sudah lama di sini, dan paling-paling kita hanya bisa melangkah beberapa langkah untuk berlatih. Belum pernah ada yang mendekati pintu perunggu besar itu. Siapapun yang mendekat dengan paksa akan menjadi abu. Xiao Lin menunjukkan ekspresi bangga. Ia dan Xiao Xiao tidak bisa melakukannya, tetapi melihat ayahnya mendekat tanpa masalah membuatnya terkejut dan senang. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangannya perlahan mendarat di pintu perunggu besar itu. Ia hendak mendorong pintu perunggu besar itu hingga terbuka. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Xiao Yan, dan orang yang datang itu adalah Tuoshe Qingzi yang telah sadar. Pintu perunggu ini tidak dapat dibuka. Qingzi menatap Xiao Yan yang hendak membuka pintu besar di kejauhan dan berteriak untuk menghentikannya. Bukankah ketua klan Qingzi berjanji akan memberiku api ini? Kenapa tidak? Tanya Xiao Yan, tetapi ia berhenti sebelum Qingzi sempat berbicara. Tiba-tiba, pintu perunggu raksasa itu mengeluarkan suara keras, dan pintu raksasa yang tertutup rapat itu, entah sudah berapa lama tertutup debu, perlahan terbuka. Qingzi, yang bergegas menghampiri, tertegun di tempat. Pintu itu terbuka. Disinilah leluhur generasi pertama klan Yanshen kunoku bersemayam. Ia bahkan tak sempat menurunkan tangannya. Sesaat, ia merasakan kulit kepalanya kesemutan, seolah-olah ia belum pernah melihat pintu perunggu raksasa ini terbuka sejak ia lahir. Dan ini pertama kalinya Qingzi melihatnya terbuka. Tuan, apakah maksudmu di balik gerbang perunggu sebesar ini bukan dewa tertinggi, melainkan leluhur klan Dewa Yan kuno? Xiao Lin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya, ia hanya tahu bahwa di balik gerbang ini terdapat dewa tertinggi peringkat 4. Tepat ketika Xiao Yan ragu untuk masuk, gelombang api tiba-tiba menyapu. Xiao Yan segera mundur, mengangkat tangannya untuk menciptakan gelombang api serupa, menetralkannya, dan melindungi Suner, Xiao Lin, dan Xiao Xiao. He Fang dan Xiao Xiao berani membiarkan leluhur tertidur. Sebuah suara berat terdengar dari dalam gerbang perunggu. Tuoshe Qingzi segera berlutut. Pose, kepala klan Dewa Yan kuno, secara pribadi datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Xiao Yan berdiri tegak. Meskipun Tuoshe Qingzi adalah seorang dermawan, leluhur ini tidak ada hubungannya dengannya, jadi ia tidak perlu berlutut. Maaf mengganggumu, Xiao Yan. Xiao Yan, maafkan aku, katanya. Dasar bocah kecil. Sungguh menarik bahwa dia memiliki beberapa hati api secara bersamaan. Kecuali dia. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Suara itu terus terdengar dari dalam pintu perunggu. Orang yang kau maksud adalah Yang Mulia, tanya Xiao Yan. Benar, tapi dia pernah dikalahkan olehku. Orang-orang memanggilnya Yang Mulia. Tapi dia juga dikalahkan olehku. Kau adalah keturunannya. Xiao Yan Junior adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jawab Xiao Yan,
Tetapi begitu dia berbicara, suara-suara di dalam pintu perunggu tiba-tiba berhenti. Xiao Yan Junior adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Xiao Yan Junior adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Logikanya, ingatan akan dipulihkan setelah reinkarnasi. Jika Yang Mulia telah memulihkan ingatannya, bagaimana mungkin dia menyebut dirinya seorang junior? Lama setelah kematian Sun Sang, suara dari pintu perunggu itu terdengar lagi. Xiao Yan tercengang mendengar ini. Dia bertanya-tanya berapa lama leluhur klan Dewa Api kuno di balik pintu perunggu besar itu telah mengasingkan diri. Dia bahkan tidak tahu tentang kematian Yang Mulia. Saya memang sudah lama menyendiri. Meskipun Yang Mulia seharusnya menyambut saya belum bisa meninggalkan pintu perunggu ini. Agaknya, Anda datang ke sini karena seni ilahi. Sepertinya saya merasakan ada yang tidak beres. Suara-suara terus terdengar dari dalam pintu perunggu. Senior King Zi berjanji akan memberi saya api ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Tuo Si sangat marah. Seni ilahi adalah api dasar dari klan ilahi asal kuno kami. Ini sama sekali bukan yang saya katakan. Leluhur tua, jangan percaya padanya. Huzu Tuo She King Zi, meskipun menyinggung Xiao Yan, tidak bisa menerima tindakan pengkhianatan seperti itu. Guru ilahi adalah apiku. Jika kau membutuhkannya, aku bisa memberikannya padamu. Suara dari gerbang perunggu besar itu terdengar lebih lembut daripada suara Li Kai. Suara itu ditujukan kepada Xiao Yan, itu tidak perlu. Karena ini api milik senior, wajar saja jika senior mengendalikannya sendiri. Maaf mengganggumu. Xiao Yan membungkuk. Jika api ini tidak bertuan, ia pasti berniat mengambilnya. Tapi sekarang setelah ia tahu guru ilahi memiliki pemilik, ia tidak akan memaksanya. Lagi pula, baginya, bintang api sudah cukup, ia perlu mengembangkannya. Tapi kapan senior akan keluar dari pengasingannya? Sensi dalam bahaya. Bisakah senior keluar dan bertarung demi sensi? Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Banyak monster tua bersembunyi di dalam sensi. Mereka sudah ada sejak dahulu kala dan tersembunyi di seluruh sensi. Ketika sensi dalam kesulitan, setiap orang punya tanggung jawab. Aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku. Tapi aku belum bisa pergi. Sebuah suara datang dari balik pintu perunggu besar itu, tapi alasannya tidak disebutkan. Junior, aku punya pertanyaan lain, tanya Xiao Yan. Meskipun aku tidak tahu seperti apa sosok dan orang kuat di balik pintu perunggu itu. Dilihat dari pengalaman bertahun-tahun, dia pasti luar biasa. Fakta bahwa klan Dewa Batu kuno bisa berkembang hingga hari ini tak lepas dari leluhur ini. Yang Mulia, tolong ceritakan tentang suara dari dalam pintu perunggu itu. Dilihat dari identitas Xiao Yan, nadanya seperti seorang bangsawan, dan dia tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya. Api itu padam. Tertahan di dalamnya, api ini adalah api yang padam. Suara itu datang dari pintu perunggu, dengan sedikit terkejut. Tepat, tapi junior ini tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Meskipun dia memiliki api ini, dia tidak dapat menggunakannya. Xiao Yan merasa terganggu karena ketidakmampuannya menggunakan api Jimian. Api yang begitu kuat. Sebelum menuju ke dunia Sanhai, ada baiknya kita memahaminya terlebih dahulu. Lagi pula, itu senjata yang ampuh. Kau telah datang ke tempat yang tepat. Meskipun aku tidak tahu cara menguasainya, aku dan pemadam api berteman baik, dan kami pernah membahas api ini sebelumnya. Sebuah suara dari dalam pintu perunggu terdengar, dan mata Xiao Yan berkilat keemasan. Meskipun belum menemukan solusi ilahi, ia telah menemukan solusi untuk api Jimian. Perjalanan ini sangat berharga.